Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai ayat yang ke-66. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini diperdengarkan kepada kita sekalian cerita kelahiran Yohanes Pembaptis. Peristiwa kelahiran senantiasa menandaskan sebuah kehidupan baru yang memuat di dalamnya begitu banyak aneka pengharapan. Kita telah mendengar bersama melalui bacaan Injil tadi bagaimana orang-orang begitu antusias datang untuk melihat Elisabet dan puteranya yang baru lahir. Dikatakan di sana, mereka bersukacita bersama-sama. Ya, peristiwa kelahiran sungguh membawa sukacita yang teramat besar. Antusiasme dari para tetangga dan sanak saudara Elisabet dan Zakaria tampak dari pertanyaan, menjadi apakah anak ini nanti? Dari pertanyaan ini terkandung sebuah pengharapan jauh ke depan. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Yohanes Pembaptis sejak dalam rahim ibunya telah dipersiapkan Tuhan menjadi alat kasih-Nya demi mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Seiring perjalanan waktu, Yohanes tumbuh menjadi pribadi yang lurus. Ia menjalani hidupnya seturut dengan panggilan dan rencana Allah baginya. Setiap dari kita pasti mempunyai pengalaman di masa kecil dulu. Kerap ditanya, nanti kalau besar mau menjadi apa? Pertanyaan ini juga mengandung unsur pengharapan jauh ke depan. Kita memiliki begitu banyak impian, cita-cita, dan harapan. Kedatipun seiring berjalannya waktu, apa yang kita cita-citakan sejak kecil bisa saja berubah karena dipengaruhi oleh banyak faktor maupun pengaruh lingkungan yang membuat motivasi kita berubah. Akan tetapi satu hal yang perlu kita renungkan, bahwa menjadi apapun panggilan hidup kita, ketika kita jalani dengan sukacita dan senantiasa membawa hidup kita pada kebaikan dan kebenaran, disitulah rahmat Allah sungguh
bekerja secara nyata dalam hidup kita. Tuhan menaruh harapan dalam diri kita, yakni agar kita terus berjalan menuju kekudusan, hingga kelak kita dapat mengalami kebersatuan penuh dengannya dalam kemuliaan. Sebuah perjalanan hidup yang tidak mudah tentunya. Tanpa adanya keterbukaan diri untuk bekerja sama dengan rahmat Allah ini, mustahil kita dapat menggapainya hanya dengan mengandalkan kekuatan manusiawi kita semata. Maka dari itu para sahabat yang terkasih, belajar dari hidup Yohanes Pembaptis, kita diajak untuk memiliki yang namanya kesetiaan, ketekunan, dan teguh dalam iman. Sekiranya 3 kunci ini sangat membantu kita untuk dapat menjalani panggilan hidup kita masing-masing dengan sukacita. Mari melalui setiap profesi dan tentunya dengan keseluruhan diri kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Semoga para sahabat yang terkasih, kita dimampukan untuk mewujudkannya dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.